semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rifka Yunanda, NIM akhir 047. Saya Nina Skansari dengan akhir 002. Saya Valentina Salviana dengan NIM akhir 011. Saya Devi Amal Widodo dengan NIM akhir 031. Saya Insinyur Dewi dengan NIM akhir 0807. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait manajemen talenta dalam birokrasi. Selamat menyaksikan. Di dalam birokrasi, manajemen talenta merupakan suatu hal yang penting untuk mendorong keberhasilan dan kinerja dari birokrasi. Manajemen talenta ini diatur dalam Permentan RT Nomor 3 Tahun 2020. Manajemen talenta dapat diartikan sebagai sistem manajemen karya ASN yang terdiri dari tahap akuisisi, pengembangan talenta, retensi, dan juga penempatan, di mana manajemen talenta ini lebih berfokus kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Manajemen talenta dilaksanakan dengan mengelola dan mengelompokkan ASN guna memperoleh talenta prioritas untuk menduduki suatu jabatan tertentu. ASN yang menjadi bagian dari kelompok rencana suksesi dapat dinominasikan untuk menduduki lowongan sesuai dengan kebutuhan suatu instansi. Pelaksanaan manajemen talenta ASN didasarkan dengan 7 prinsip, yaitu objektif, terbuka, terencana, tepat waktu, akuntabel, bebas, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan manajemen ASN juga dilaksanakan berdasarkan kinerja, kualifikasi, serta kompetensi. Proses manajemen talenta dalam birokrasi. Proses manajemen talenta dalam birokrasi terdiri dari 5 tahapan. Pertama yaitu akuisisi talenta, kedua pengembangan talenta, ketiga retensi talenta, keempat penempatan talenta, dan yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam melaksanakan manajemen talenta tidak cukup apabila hanya mengandalkan kebijakan dan model. Diperlukan strategi dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal pada birokrasi. Yang pertama yaitu melaksanakan manajemen talenta secara bertahap. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan negara dan swasta. Yang ketiga, merumuskan dan mengevaluasi kembali kebijakan. Yang keempat, merubah pola pikir dan budaya kerja. Yang kelima, melakukan perombakan birokrasi dan struktur kelembagaan. Dan yang keenam, melakukan penguatan karakter ASN dengan nilai-nilai etika publik. Dalam melaksanakan manajemen talenta terdapat beberapa faktor pendukung. Yang pertama, melakukan perencanaan secara matang. Yang kedua, variasi kompetensi ASN yang tinggi. Dan yang ketiga, jumlah ASN yang cukup besar. Dalam pelaksanaan manajemen talenta terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Yang pertama, keterbatasan dalam implementasi komitmen pemimpin. Yang kedua, belum optimalnya tindak lanjut hasil asesmen. Dan yang ketiga, kurangnya monitoring kepada ASN. Dapat disimpulkan, manajemen talenta merupakan suatu proses penting yang berguna untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang berdasarkan juga. Penerapan manajemen talenta ini dilakukan secara bertahap dan berproses dengan dukungan sumber daya yang mencukupi dan pemetaan yang jelas, serta evaluasi, monitoring dan evaluasi secara berkala. Sehingga dapat disimpulkan manajemen talenta ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.